Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di sini siapa yang mau menghasilkan uang dari YouTube? Nah, kita akan bahas 5 cara cepat supaya bisa hasilkan uang dari YouTube tanpa harus bergantung dari YouTube AdSense. Dan ini bisa menjadi alternatif untuk yang ingin memonetisasi channelnya tanpa harus nunggu atau bisa lolos dari YouTube Partner Program. Langsung saja selengkapnya tonton video kali ini. Nah, tentang YouTube Partner Program. YouTube Partner Program ini adalah salah satu cara untuk monetisasi channel YouTube. Jadi dalam YouTube Partner Program kita bisa bergabung, dan ketika kita sudah tergabung di YouTube Partner Program, kita bisa menampilkan iklan di dalam video-video kita yang ada di YouTube. Jadi channel YouTube kita itu bisa dimonetisasi. Namun untuk bisa lolos dan ikutan di YouTube Partner Program ini, syaratnya adalah kita harus punya minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tontonan dalam 12 bulan terakhir. Dan untuk bisa mencapai itu, bagi sebagian YouTuber ini jelas butuh waktu dan proses serta harus lolos review. Nah, kalau misalkan belum lolos review, maka kita nggak bisa monetize channel. Namun tenang aja, karena ini ada beberapa cara alternatif untuk monetisasi channel tanpa harus bergantung ke YouTube AdSense tadi. Yang pertama caranya adalah dengan menjual barang melalui channel YouTube kita. Jadi nantinya YouTube kita itu akan dipakai sebagai sarana promosi. Contoh seperti yang saya lakukan di beberapa video di channel ini. Di situ saya mempromosikan dan sekaligus menjual buku-buku yang saya tulis, seperti misalkan buku Instagram marketing ini. Nah, ketika buku itu terjual ataupun ini dipakai di channel Anda, maka bisa dapat income juga dengan menjual sesuatu. Kita bisa menjual produk dari bisnis kita atau menjual produk yang berkaitan dengan tema channel YouTube. Misalkan kalau tema channel YouTube-nya tentang game, misalnya bisa mempromosikan atau menjual produk-produk yang kira-kira masih berkaitan dengan game. Intinya YouTube-nya itu akan kita jadikan sebagai sarana untuk promosi. Nah, kalau teman-teman mau tahu step by step gimana menjual sesuatu melalui YouTube, bisa tonton video ini. Linknya sudah saya share di deskripsi ya. Teman-teman bisa tonton dan bisa juga belajar dari video tersebut. Cara yang kedua adalah dengan menjual jasa melalui YouTube. Jadi kalau yang tadi kita jual barang, kalau yang ini kita menjual jasa. Nah, ini cocok untuk diterapkan bagi teman-teman yang punya keahlian tertentu atau keahlian khusus, misalnya yang expert di satu bidang tertentu. Nah, itu bisa menjual jasanya melalui YouTube. Jadi YouTube-nya ini akan dipakai sebagai sarana untuk personal branding, untuk branding bisnisnya, dan juga untuk mempromosikan jasanya tadi. Bisa jual jasa yang kira-kira berkaitan dengan keahlian atau tema channel YouTube kita, dan YouTube-nya dipakai sebagai sarana promosi. Jadi untuk yang punya usaha jasa ini bisa diterapkan juga, jadi bisa dapat income dari menjual jasa, misalkan menjual jasa konsultasi atau menjual jasa pelatihan dan sebagainya. Nah, ini saya terapkan juga di channel YouTube saya. Di channel-channel saya itu saya sering menginfokan bahwa saya menyediakan jasa sebagai trainer digital marketing atau pemateri untuk workshop. Nah, kalau orang-orang ingin mengundang bisa langsung kontak saya. Dan di sini video-video YouTube saya pakai sebagai sarana promosi juga. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik, akhirnya bisa jadi klien saya, dan tentu itu menjadi income juga. Nah, lebih detail kalau teman-teman mau explore gimana marketing di YouTube secara lebih ampuh, bisa manfaatkan 7 tools terbaik yang ada di sini. Link videonya tadi udah saya share juga di deskripsi ya. Alternatif cara yang ketiga adalah dengan melakukan affiliate marketing. Ini kita sudah cukup sering bahas juga di channel ini tentang affiliate marketing. Jadi di affiliate marketing itu adalah kita akan bekerja sama dengan pemilik produk. Kita akan memasarkan suatu produk, dan ketika produk tadi terjual berkat promosi kita, itu kita akan mendapatkan komisi atau bagi hasil, seperti itu. Nah, itulah konsep dari affiliate marketing. Ini bisa jadi alternatif kalau misalkan teman-teman memang tidak punya produk untuk dipromosikan di YouTube-nya. Jadi bisa kerjasama afiliasi aja. Affiliate marketing ini kita bisa mendapatkan produk, jasa, atau aplikasi, atau banyak lagi yang bisa kita promosikan, dan kita bisa promosikan serta dapat komisi di channel YouTube kita. Nah, kalau teman-teman mau explore lebih detail soal affiliate marketing, saya udah bikin beberapa video tutorial khusus tentang affiliate marketing. Link videonya ada di deskripsi, seperti tentang cara promosi produk afiliasi, gimana memulai menjalankan affiliate marketing, dan juga tools dahsyat untuk mendukung kegiatan affiliate marketing yang kita lakukan. Semua videonya sudah saya share di deskripsi, silahkan ditonton ya. Yang keempat, bisa juga dengan mendapatkan dukungan dari penonton. Jadi, ada beberapa platform yang bisa kita gunakan, seperti misalkan kalau di luar negeri itu ada Patreon, yang mana melalui website ini, penonton yang suka dengan channel YouTube kita itu bisa memberikan dukungan secara rutin tiap bulan dalam bentuk finansial. Mereka bisa berikan semacam dukungan ya dalam bentuk finansial tiap bulan secara rutin kepada kita. Nah, ini platform ini banyak dipakai oleh video creators, oleh musisi, oleh YouTuber, penulis,
dan berbagai kreator lainnya. Jadi fansnya itu bisa kasih dukungan finansial secara rutin tiap bulan. Nanti sebagai rewardnya, si fans tadi akan dapat reward-reward khusus, misalkan dapat merchandise, dapat sesuatu yang nggak didapat oleh penonton lainnya. Atau kalau di Indonesia itu ada juga platform namanya Traktir. Ini teman-teman juga bisa explore. Ini konsepnya mirip seperti Patreon tadi. Nah, yang kelima, teman-teman bisa gunakan cara ini yaitu dengan menerima endorsement atau menerima sponsor dari pihak lain. Ini pernah saya lakukan juga di salah satu video. Jadi ada satu video khusus yang dibuat yang memang itu disponsori oleh salah satu brand. Tampilannya seperti ini kira-kira. Nah, ini bisa juga diterapkan nih. Jadi nggak harus lolos YouTube pada program, tapi yang penting kalau misalkan channel kita udah mulai berkembang, kemudian kita punya personal brandingnya, kita juga bisa kok terima endorsement atau menerima sponsor dari pihak lain. Nah, tipsnya kalau mau menjalankan cara ini, maka buatlah dan kembangkan channel YouTube yang fokus ke satu tema tertentu, supaya personal branding kita kuat di situ, dan bisa kerjasama dengan brand atau perusahaan yang kira-kira masih cocok atau relevan lah dengan tema channel kita. Misalkan, kalau kita punya channel tentang gaming, bisa kerjasama dengan game publisher misalnya, atau perusahaan-perusahaan gaming lain. Dan kuncinya di sini adalah kita harus bisa meningkatkan personal brand kita, tingkatkan engagement, subscriber, dan juga followers kita di media sosial, karena ini yang menjadi nilai plus di mata brand ataupun perusahaan. Itulah cara-caranya. Di antara 5 ini, mana yang paling kamu sukai atau tertarik? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah juga. Anyway, kalau mau belajar YouTube marketing dan juga tentang YouTube lebih detail, bisa baca buku saya yang ini. Kalau mau beli, linknya ada di deskripsi.